Football Universe. Pemain yang satu ini adalah hasil naturalisasi terbaru Coach Shin Tae-yong yang diturunkan untuk Piala AFF 2022. Tak disangka, Jordi Amat bisa langsung padu dengan tim nasional Indonesia dan menunjukkan penampilan yang memuaskan. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Nama Jordi Amat memang telah menjadi perbincangan fans tim nasional Garuda sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan dia menjadi salah satu pemain syarat pengalaman yang ingin dinaturalisasi PSSI dan Coach Shin Tae-yong. Keinginan itu baru tercapai pada bulan November 2022. Dan karena hal tersebut, Jordi Amat dapat memperkuat Indonesia di gelaran Piala AFF 2022 ini. Siapa sebenarnya Jordi Amat? Apa kelebihannya sebagai pemain sepak bola? Dari siapa dia memiliki darah Indonesia? Jordi Amat Mas lahir pada tanggal 21 Maret 1992 di Can de Mar, Spanyol. Dirinya kemudian masuk Akademi Sepak Bola Can de Mar di usianya yang genap 6 tahun. Setahun setelahnya, Amat bergabung dengan Espanyol Youth System. Dan di sini dia banyak belajar tentang teknik-teknik sepak bola serta cara bermain sepak bola yang benar. Selama 10 tahun, Amat menempa bakatnya di Espanyol Junior. Dia kemudian berkembang menjadi salah satu pemain yang potensial di posisi center back. Karena hal ini, maka pada musim 2009-2010, dia kemudian dipromosikan ke tim senior Espanyol B yang berlaga di kasta kedua Liga Spanyol atau Segunda Division. Di Espanyol B, Amat tampil menawan dalam menjaga lini pertahanan mereka tetap solid. Tercatat, Amat mampu tampil di 17 pertandingan Espanyol B selama setengah musim. Pada 24 Januari 2010, akhirnya Amat dipromosikan untuk memperkuat tim utama Espanyol yang berlaga di La Liga. Pelatih tim utama Espanyol, Mauricio Pochettino, waktu itu melihat bakat besar Amat, sehingga dia pun membimbing Amat dengan baik. Pemuda 18 tahun ini mampu tampil sebanyak 26 kali di musim pertamanya berseragam Espanyol. Sejak saat itu, hubungannya dengan Pochettino sangat spesial. Pochettino seperti ayah saya. Itu hubungan yang luar biasa. Dia menjaga saya dan dia berbicara banyak kepada saya. Dia mengatakan, "Anda harus begini, harus begitu," ucap Jordi Amat. Selama 3 musim, Amat berseragam Espanyol, memainkan 41 pertandingan dan membawa tim Katalan ini selalu dapat menembus 10 besar La Liga. Pada musim 2012-2013, Amat kemudian dipinjamkan ke Rayo Vallecano. Di tim ini, Amat diturunkan sebanyak 27 kali serta mampu mencetak 1 gol. Di La Liga, Amat mampu menyaingi permainan bintang-bintang besar kelas dunia seperti Ronaldo dan Messi, sehingga dia pun menjadi salah satu bek tengah yang cukup disegani di Spanyol. Pada musim 2013-2014, Jordi Amat pun mendapat tawaran dari Swansea City yang kemudian memboyongnya ke Liga Inggris. 4 tahun di Liga Premier, Amat berhasil membawa The Swans bersaing dengan klub-klub besar di sana dan mampu finish di urutan ke-8 pada musim 2014-2015. Pada tahun 2017, Jordi Amat lalu hengkang ke Real Betis dengan status pinjaman. Dan ternyata kepergiannya berimbas pada buruknya penampilan Swansea yang pada musim itu berujung degradasi. Jordi Amat kemudian dilepas secara permanen ke Rayo Vallecano pada musim 2018-2019. Setelah 2 musim di Rayo Vallecano, dia pun hengkang ke Belgia, lalu berseragam KAS Eupen
dari 2019 dengan kontrak yang habis pada musim panas 2022. Performanya juga terbilang moncer, di mana pada musim 2021-2022 ini dia ditunjuk sebagai kapten UPenn dan berhasil membawa timnya bersaing di papan atas Jupiter Pro League dengan menempati peringkat ketiga. Saat ini Ahmad memperkuat klub Liga Malaysia, yaitu Johor Darul Ta'zim. Untuk tim nasional, Ahmad pernah merasakan berseragam La Furia Roja dengan membela kelompok usia tim nasional Spanyol dari U19, U20, dan U21. Dari 3 tim kelompok usia tersebut, Jordi Amat telah menorehkan 27 kali penampilan dan sempat tampil di kualifikasi Euro U21 untuk tim nasional Spanyol. Amat kemudian memutuskan untuk membela tim nasional Indonesia senior dan mendapatkan naturalisasi di bulan November 2022. Hal ini diperolehnya karena Amat memang memiliki darah Indonesia dari neneknya. Nenek saya dilahirkan di Makassar, Sulawesi, dan merupakan sosok penting yang mendukung saya dalam karir sepak bola selama ini, ucap Jordi Amat. Selanjutnya pemain kelahiran 21 Maret 1992 ini berkata, "Ibu dari nenek saya berasal dari Siau, dan ayahnya yang tak lain moyang saya bernama MD Kansil, berasal dari Banda Neira, Maluku," tambahnya. MD Kansil atau Manalang Doelang Kansil bukanlah nama asing di telinga orang-orang Sulawesi, sebab nama itu dulunya merupakan Raja Kerajaan Siau, kerajaan yang terletak di Sulawesi Utara dari tahun 1895 hingga 1908. Semenjak kecil, nenek saya sering menceritakan kepada saya tentang moyang saya, yang merupakan Raja Siau ke-17, dan kisah-kisah tersebut telah membangunkan lagi naluri ingin tahu saya tentang Indonesia. Kehadiran Amat di tim nasional Indonesia tentunya menjadi sebuah keuntungan yang berarti buat skuad asuhan Sintayong. Pasalnya selama ini kelemahan Indonesia adalah di sektor pertahanan, terutama center back. Di pertandingan perdananya melawan Kamboja 23 Desember kemarin, awalnya Amat menunjukkan penampilan yang belum terlalu padu di babak pertama. Tetapi di babak kedua, Amat mulai menunjukkan peran pentingnya sebagai seorang center back modern. Amat mampu memutus serangan dengan baik, menutup ruang serang lawan, serta menang duel 1 lawan 1. Di samping itu, saat menyerang, Amat juga sangat membantu pemain-pemain depan Indonesia dengan kreativitas umpan-umpannya yang membuat Egy dan Witan mampu berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper lawan. Di akhir pertandingan, Coach Sintayong sangat senang dengan kehadiran Amat di lini pertahanan Indonesia. Sintayong optimis Indonesia dapat melangkah jauh di AFF Cup kali ini dan dapat meraih juara untuk pertama kalinya. Sejauh ini Jordi Amat adalah salah satu pemain naturalisasi yang sangat berguna bagi perkembangan tim nasional Indonesia.